Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Tragedi berdarah dalam sejarah bangsa Indonesia yang didalangi Partai Komunis Indonesia di tahun 1965 tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Kita harus tahu sejarah berdirinya Partai Komunis PKI juga terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apakah awal mulanya PKI di Lombok? Tonton sampai habis biar menambah wawasan kita dalam sejarah, dan bila suka dengan sejarah ini tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Itu dapat dirasakan saat pelaksanaan peringatan ulang tahun PKI ke-45 yang dipusatkan di lapangan Malomba, Ampenan. Kader PKI datang dengan berjalan kaki dari berbagai pelosok. Sulit dibayangkan PKI bisa menghimpun massa sebanyak itu. Fenomena saat itu sekaligus mengejutkan untuk Pulau Lombok yang dikenal sebagai basis Masyumi. Seperti dituturkan almarhum Der. Mujtahid dalam buku Kepemimpinan Sasak Nusantara. Untuk menandingi aksi PKI itu, tokoh muda Islam di NTB kemudian bersatu membentuk Gerakan Muda Islam dan merencanakan untuk melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sebulan setelah Apel Akbar PKI, tepatnya pada Juni tahun 1965. Pawai Akbar tersebut diusung untuk satu tujuan, yakni guna menunjukkan bahwa kaum muda Islam Pulau Lombok tidak takut terhadap gerakan PKI. Esensi utama kegiatan itu adalah agar rasa cemas masyarakat atas kemunculan PKI yang tidak terduga, tidak terus berkecamuk. Pengerahan masa kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan berkeliling Pulau Lombok untuk maksud menyampaikan undangan pawai. Saat tiba hari yang ditentukan, masyarakat tumpah ruah dalam acara tersebut. Warga sengaja diundang dalam jumlah besar. Massa yang hadir menyambut Maulid Nabi memenuhi lapangan Mataram hingga meluber ke jalan-jalan di Cakranegara dan Ampenan. Jumlah tersebut merupakan rekor terbesar dalam penghimpunan dan penggalangan massa di Mataram. Dari situlah sedikit demi sedikit kewaspadaan warga pada PKI dibangkitkan. Penggalangan massa dalam jumlah amat besar itu kurang lebih 2.000 orang, dimaksudkan sebagai kesiapan menghadapi kiprah PKI yang kian terasa memiliki keinginan untuk melakukan kudeta. Awal September tahun 1965, pergesekan mulai makin terasa. Ketegangan akibat pengerahan massa yang saling berhadapan tersebut mulai menimbulkan riak. PKI secara teratur berkeliling kota Mataram. Setiap hari mereka meneriakkan yel-yel Jenderal Kapitalis Setan, Desa Setan, Kota Kapitalis, dan celotehan lainnya. Berapa pekan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadi peristiwa penculikan dan pembantaian tokoh revolusi nasional di Lubang Buaya. Indonesia berduka, kebencian terhadap PKI semakin menggelegar dan kian tak tertahankan. Aktivis gerakan Islam dan warga Mataram mendengar semua kabar tersebut melalui radio, dengan menahan amarah. Afiliasi tokoh muda Mataram lalu berkumpul di Wisma Daerah dan juga menjadi mujtahid sekaligus markas HMI Cabang Mataram. Para pemuda pada malam itu memutuskan untuk memulai penyerbuan ke rumah aktivis PKI. Objek yang diserbu adalah rumah pimpinan PKI. Tanggal 10 Oktober tahun 1965 bersama beberapa tokoh muda saat itu menginisiasi pembentukan Panitia 9 untuk menggagas pelaksanaan apel besar. Keanggotaan Panitia 9 diantaranya adalah Putradi, Muharto, Yakobus Feins, dan HM Said. Emosi anggota Panitia 9 dan aktivis pemuda sepulau Lombok kian menggelegar karena beberapa hari sebelum itu, Radio Beijing menyiarkan berita provokatif yang keberatan atas rencana pembubaran PKI. Tanggal 16 Oktober tahun 1965, apel siaga terselenggara di lapangan Mataram. Apel tersebut dimaksudkan untuk menuntut pembubaran PKI dan resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Keanggotaan Panitia 9 diantaranya adalah Putradi, Muharto, Yakobus Feins, dan HM Said. Emosi anggota Panitia 9 dan aktivis pemuda sepulau Lombok kian menggelegar karena beberapa hari sebelum itu, Radio Beijing menyiarkan berita provokatif yang keberatan atas rencana pembubaran PKI. Tanggal 16 Oktober tahun 1965, apel siaga terselenggara di lapangan Mataram. Apel tersebut dimaksudkan untuk menuntut pembubaran PKI dan resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Semoga sejarah ini bisa menambah pengetahuan kita, amin. Dan bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.